Nama saya Trevino Pakasi. Saya ini pekerjaan sehari-harinya dokter praktek umum. Jadi dokter keluarga sebenarnya lebih tepat. Saya lebih suka disebut sebagai dokter keluarga karena memang selama 20 tahun terakhir setelah saya jadi dokter, lulus dokter dari Fakultas Kedokteran UI, kami ini kerjanya mengembangkan supaya praktek dokter itu yang praktek umum, prakteknya lebih lebih berbobot ya. Orang-orang bisa melihat bagaimana dokter praktek itu berpraktek ya. Kalau kita lihat di negara-negara Inggris, ya Commonwealth, mereka sebut general practitioner, itu bukan dokter yang baru lulus, tapi dokter yang sudah lulus, tambah lagi sekolahnya, ya, tambah sekolahnya bisa 4 tahun. Nah, itu saya di situ kerjaannya. Nah, kami mengembangkan itu juga bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain di UI, dan kami punya divisi namanya kedokteran keluarga. Lalu apa sih salah satu yang menarik dengan AFC ini? Karena kami di dokter keluarga, kedokteran keluarga itu mengembangkan yang namanya holistic care. Jadi dalam pelayanan itu selalu ada pelayanan yang sifatnya holistik. Jadi menyangkut bukan hanya biologisnya orang, fisiknya orang, tapi juga pikirannya, mentalnya, dan semuanya itu satu kesatuan untuk membuat seseorang itu sehat atau sakit. Bahkan kalau kita lihat ke undang-undang kesehatan, yang namanya sehat itu fisiknya, mentalnya, spiritual, dan sampai sehat secara sosial, yaitu bisa hidup produktif. Dan itulah Bapak Ibu sekarang bergabung di sini. Ada yang dalam keadaan sehat fisik, ada yang mungkin sehatnya ya sedikit agak berkurang, tapi yang lebih penting daripada itu, kita punya mental yang sama-sama positif. Dan kita kemudian bisa sama-sama produktif. Karena Bapak Ibu semua selalu diberikan selamat pagi dalam bahasa Jepang, konnichiwa. Dan itu menandakan bahwa hidup kita produktif. Nah, dasarnya si SOP ini adalah dari stem cell. Jadi saya lanjut yuk, next slide-nya. Sekarang akan mulai dengan tentang stem cell dan kenapa orang membuat terapi ya stem cell terapi, lalu alternatifnya apa yang diusung oleh si SOP ini ya. Dulu sering disebut sebagai terapi sel, tapi sekarang saya kasih nama baru lagi, namanya terapi intraseluler, supaya nggak campur-campur aduk dengan istilah yang sudah ada sebelumnya, yaitu sel terapi dan terapi sel atau stem cell terapi. Udah ada tuh yang punya nama itu, jadi kita kasih nama lain lagi deh, yang kira-kira idenya sama dan nggak bersinggungan dengan nama-nama yang sudah ada. Lalu di mana SOP itu di dalam konteks stem cell? Lanjut, jadi outline dari kita hari ini, kita akan sama-sama mengenal stem cell itu, mengapa dia menjadi terapi saat ini, dan kemudian apa sih yang kita bisa ganti ya supaya nggak terlalu bersinggungan dengan istilah-istilah yang sudah beredar, dan di mana kemudian SOP itu bermanfaat. Lanjut Mas. Oke. Nah ini sekedar ini aja sih, kutipan aja. Ini diambil dari Mayo Clinic, klinik yang terkenal dari Amerika. Jadi si stem cell ini ya sebenarnya adalah produk yang diturunkan ya dari sel-sel sendiri ya, kemudian dia bilang gini, menawarkan great promise, jadi menawarkan janji, masih janji, jadi nggak juga bilang stem cell terapi itu adalah wah jawaban yang pasti ya, masih great promise, janji tapi janji gede ya. Kemudian karena dia itu tadi ya mampu meregenerasi diri. Nanti kita belajar lagi berikutnya. Next. Jadi dari Amerika sendiri bilang itu masih great promise ya. Stem cell itu apa? Stem cell itu adalah sel-sel muda. Sel-sel muda yang mempunyai kemungkinan untuk berkembang menjadi sel-sel yang sudah dewasa atau matur. Jadi kalau kita lihat misalnya sel telur dan sperma ini bergabung nih jadi satu, kemudian menjadi embrio sampai jadi bayi yang utuh ya. Itu adalah berkembang dari yang namanya sel muda, stem cell, kemudian jadi bayi yang utuh dalam 3 bulan. Udah ada mata, telinga, ya, jantung, darah. Nah itu semua adalah sel-sel yang matur, dewasa.
sel-sel mudanya adalah sel telur dan sperma. Contoh lain setelah lahir yaitu sel-sel di dalam sumsum tulang. Dia bisa berkembang jadi sel-sel darah merah, sel-sel darah putih, ya, dan banyak tentara-tentara sel darah putih itu ada yang namanya limfosit, ada yang namanya NK cell, ada yang namanya makrofag, itu semua adalah sel-sel darah putih. Lalu ada keping-keping pembeku darah, sehingga kalau kita luka, darahnya bisa kering. Nah, itu adalah stem cell, jadi dari sel-sel muda bisa berkembang. Ini Anda bisa lihat di gambarnya nih yang bulat, ya, stem cell cuma bulat begitu aja. Setelah itu berkembang jadi sel saraf yang rumit, ya, bercabang-cabang, sel otot, sel darah, ya, sel hati. Itu adalah sel-sel yang sudah matur. Lanjut. Iya, kenapa sih ini sel-sel muda nih, ya? Ini kalau di sebelah kanan atas nih, ya, ini slide yang saya ambil dari slide lama. Kita melihat bahwa di dalam tubuh kita ada 60-100 triliun dan setiap hari banyak sel yang mati. Jadi banyak sel-sel yang mati, ya. Kenapa? Karena dia sudah tua. Sel-sel itu udah tua kalau sudah membelah diri. Ya, katanya sih sekitar 20 kali membelah diri, ya. Sel kan nggak bisa beranak, nggak bisa bertelur, ya. Tapi sel itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Katanya sih kalau udah 20 kali membelah diri, dia sudah dianggap tua. Ada ininya, ya, ada gennya yang ngatur. Jadi harus mati. Nah, proses penuaan itu, ya, terjadi karena sel-sel ini tidak bisa meregenerasi diri lagi. Kalau tidak bisa meregenerasi diri, jaringannya jadi rusak, organnya jadi rusak, sistem organ jadi rusak, akhirnya penyakitnya makin berat dan terakhir orang meninggal. Jadi seperti itu, mulai dari sel-sel yang kecil sampai akhirnya organ rusak, ya, sistem organ rusak dan meninggal. Jadi kenapa kita ada yang 70 tahun umurnya, ada yang 60 tahun, ada yang 30 tahun baru meninggal, ya? Karena ternyata ada di dalam tubuh kita yang namanya stem cell. Si stem cell ini dia menghadirkan sel-sel lain yang dibutuhkan yang masih muda. Kalau tadi di atas kita lihat bahwa yang tua itu tidak bisa meregenerasi diri sehingga rusak. Nah, kalau dia masih punya sel-sel muda, bisa meregenerasi diri, perbaikan jaringan bisa terjadi. Kemudian organ jadi lebih sehat, sistem organ juga lebih sehat, dan terjadi kalau ada yang sakit, ya, terjadi perlambatan penyakit, umurnya makin panjang. Ya, sebenarnya umur agak banyak kompleks, ya, nggak selalu karena sel-sel tubuh kita. Tapi intinya adalah dengan dia mempunyai stem cell atau sel-sel muda, dia bisa meregenerasi diri sehingga sistem organ dan sistem organ tetap bisa berfungsi sebagaimana waktu masih muda. Oke, lanjut. Nah, karena berpikir seperti itu, jadi orang mulai dari kedokteran tebak-tebak. Kira-kira kalau gitu diobatin aja, kasih aja stem cell, gitu. Kalau dikasih stem cell bisa sembuh kali, gitu, ya. Nah, orang mikir kayak gitu, akhirnya namanya keluar deh stem cell terapi. Kayak gimana tuh stem cell terapi itu? Sel-sel muda diambil, ya, kemudian dibiarkan, kemudian disuntik lagi ke organ yang rusak. Kemudian nanti diharapkan dikasih lagi segala macam obat itu, stem cell yang disuntikan ke organ yang rusak berkembang menjadi jaringan yang muda, sehat. Nah, kira-kira jalannya seperti itu. Itu sama kayak transplantasi sebenarnya, tapi yang ditransplantasi adalah kita punya sel sendiri. Kalau Bapak Ibu mungkin sering dengar orang transplantasi, kan nggak gampang, ya, masukin ginjal orang, liver orang lain ke orang lainnya. Bisa ditolak oleh tubuh. Nah, sama sebenarnya sel-sel muda ini nggak sembarangan sel yang bisa masuk ke tubuh. Saya ambil dari Bapak ini, dari Mas Angga, suntik ke tubuh saya belum tentu terima. Ya, nggak bisa begitu aja. Dan kebanyakan dulu dikembangkan dari sel tubuh sendiri. Diambil dari sel tubuh sendiri, diolah di laboratorium, dan baru disuntikkan lagi. Jadi yang bikin stem cell terapi ya nggak bisa sembarang orang. Harus dokter yang terlatih, ya, yang sudah dilatih dengan stem cell terapi juga. Dan kemudian
karena ini namanya sel dimasukkan ke dalam tubuh, ya. Jadi dia nggak bisa diminum. Jadi kalau nanti ada yang bilang, oh ini stem cell, bukan, ya. SOP bukan stem cell, karena sel nggak bisa diminum, ya. Saya kasih ibaratnya kayak gini nih. Saya nih kalau makan kan ya makan daging sapi itu kan nggak mungkin kita makan sapi kan pasti dipotong-potong. Nah udah dipotong-potong baru kita bisa kunyah. Nah kalau di tingkat sel juga nggak bisa makan sel. Jadi sel yang mau diserap oleh sel usus kita harus sudah kecil-kecil dari potong-potong sangat kecil. Bahkan tingkatnya sangat kecil sekali ya. Kalau Anda pernah dengar presentasinya SOP itu besarnya 600 kilodalton. Nah, mungkin yang lebih kecil daripada itu yang kemudian juga bisa diserap. Tapi terlalu gede, protein aja nggak bisa diserap utuh-utuh. Harus dikecil-kecilin. Ya. Nah, kayak gitulah kira-kira contohnya. Jadi sel nggak bisa makan sel, orang nggak bisa makan orang. Nah, harus dikecil-kecilin dulu. Nah, itulah makanya stem cell terapi itu bukan pengobatan diberikan dalam bentuk makanan atau minuman. Lalu yang kedua juga mesti diingat kata-katanya terapi. Jadi terapi ini adalah identik dengan pemberian pengobatan, treatment ya. Mungkin bentuknya bukan obat, bentuknya sel, tapi dia adalah untuk menyelesaikan masalah medis. Ya, masalah kesehatan, bukan masalah kesehatan, masalah medis ya, penyakit. Lanjut Mas Angga. Nah, jadi orang berpikir ya, kenapa sel-sel muda tadi ya, karena sel-sel muda itu bisa berkembang biak lagi, memperbaiki jaringan ya. Lalu kita lihat lagi di satu sisi, penyakit-penyakit yang timbul seperti darah tinggi, diabetes, semua itu adalah penyakit penuaan ya. Nah, kalau gitu kita kasih sel-sel muda deh, gitu supaya tidak terjadi penuaan. Nah, sebenarnya kalau kita tanya, kita mau mencegah penuaan, anti-aging, itu sebenarnya hal yang mustahil, ya. Nggak bisa kita menahan penuaan, ya. Kita akan makin tua dengan berjalannya umur, ya, waktu, ya, dari detik ke detik, menit ke menit, penuaan itu masih ada. Bahkan sebenarnya kalau orang-orang yang ahli di dalam embrio itu bilang proses penuaan itu sudah sejak kita ada di dalam rahim. Kenapa? Dalam 3 bulan sel-sel muda langsung berkembang jadi sel-sel yang sudah matur, sudah dewasa. Sehingga ketika lahir utuh nih bayinya, ya. Udah punya. Nah, yang kita bisa cegah sebenarnya bukan penuaan, tapi prematur aging. Prematur aging itu apa? Ya penuaan dini. Sekarang Bapak Ibu kan bisa lihat bahwa penyakit-penyakit yang dulu mungkin dialami nenek kakek kita makin muda nih dialami oleh teman-teman saudara kita. 30 tahun udah darah tinggi, udah ada yang stroke ya, bahkan sudah ada yang meninggal, udah ada yang kanker usus sekarang muda-muda loh, umur 3 bulan ke bawah udah mulai banyak yang kanker, banyak ya. Jadi itu terjadi apa? Perusakan sel ya, atau mungkin bahasa umumnya kita sebut prematur aging. Nah, itu yang kemudian banyak terjadi, dan karena orang berpikir ini sel-sel apa namanya tua ya, sel-sel penyakit degeneratif itu karena sel-selnya jadi tua. Nah, kita kasih sel-sel muda aja deh. Dengan sel-sel muda ini diharapkan dia bisa menjadi menahan proses penuaan. Kira-kira seperti itu pemikirannya kenapa ada stem cell terapi. Lanjut. Nah, ketika orang-orang berpikir seperti itu, kemudian dikembangkan, udah banyak nih penelitian. Orang disuntik stem cell terapi. Ada yang lututnya yang tadinya sakit, udah jadi enakan. Ada yang misalnya, apalagi ya, bahkan ada yang stroke loh. Dilaporkan ada yang stroke, disuntik stem cell dari dirinya sendiri, balik, berfungsi lagi. Ya. Padahal dulu orang-orang kedokteran berpikir, kalau namanya sakitnya di sel-sel saraf, udah harga mati, nggak bisa balik lagi. Dulu kita berpikir gitu. Sekarang orang lain berpikir ada namanya neuroplastisitas. Ya. Masuk stem cell itu disuntikkan lagi di otak, balik. Yang tadinya stroke bisa kembali normal. Wah, hebat tuh. Nah, karena itu orang berpikir lagi, wah
Jangan cuma ngomong dari sakit jadi penyakit, dari jadi sehat dong. Ganti sekarang. Gimana supaya mempertahankan kemudahan anti-aging tadi ya. Jadi mulailah orang berpikir-pikir anti-aging dengan terapi sel-sel muda. Tapi sekali lagi ya, tadi slide sebelumnya, mustahil, nggak bisa ya. Kita nyuntikin sel-sel supaya kita kembali muda, nggak bisa. Itu namanya melawan alam ya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah mempertahankan kesehatan, mencegah prematur aging ya. Jadi anti aging itu ya anti prematur aging lebih tepat. Lanjut teks ya. Nah, apakah berhasil ya? Tadi juga saya potong ya dari websitenya Mayo Clinic. Udah saya tulis di situ masih great promise ya, jadinya jadi surga ya. Great promise. Jadi dibilang begini, pertanyaan dari Mayo Clinic juga nih. Has therapeutic cloning in people been successful? Waduh, ternyata jawabannya nggak seindah itu. Dia bilang, no, researchers have not been able to successfully perform therapeutic cloning. Oh, ini ngomong cloning sih ya. Ya gitu deh, nggak bisa lah in humans ya, terlalu banyak isu. Jadi berhasil nggak berhasilnya juga nggak. Banyak juga orang sudah coba terapi stem cell, udah mahal-mahal, mesti disuntik lagi. Ternyata nggak segampang itu, ya. Apalagi sekarang ada percobaan pakai yang lain deh, pakai jaringan yang lain, orang lain punya, atau bahkan hewan lain punya. Waduh, ternyata nggak segampang itu. Tapi memang diuji coba, ya, diuji coba oleh orang-orang. Lanjut next. Nah, udah mahal-mahal, sakit ya, disuntik, mesti balik lagi, disuntik lagi stem cell-nya. Waduh, orang mikir lagi. Kalau gitu ada terapi alternatif nggak? Ya, udah deh, suntik-suntik itu udah mahal, kita mesti miara selnya di laboratorium, ya, nggak jamin juga bahwa itu selnya masih sel-sel muda. Jangan-jangan dewasa tua gitu ya. Kalau muda kan masih umur berapa belasan, ya masih umur berapa. Tapi kan ini kalau udah umurnya 30-40 baru diambil selnya, mungkin juga selnya udah nggak muda lagi ya. Udah semi tua lah gitu ya. Katakan seperti itu. Jadi banyak kali orang yang terapi stem cell mesti disuntik lagi. Ya. Nah udah orang mikir cari yang lain deh, cari yang lain. Nah ini yang kemudian dikembangkan isunya oleh, atau isu bukan isu ya, isu kok konotasinya jelek ya, dikembangkan idenya bahwa ini terapi sel. Tapi sebenarnya terapi sel kalau kita browsing lagi ke dalam bahasa Inggrisnya, sel terapi itu analoginya ke arah stem cell terapi ya. Nah mungkin saya sih introduce aja nih ya, kita bilang terapi intrasel, jadi terapi di dalam sel. Jadi sel-sel itu ya diterapi lagi. Emang kenapa sel-selnya sakit kayaknya? Kok kita tahu dia sakit? Ya karena kita udah terlalu banyak polusi, bahan banyak kimia, entah dari udara, dari makanan, dari minuman, rokok, dan bla 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 bla. Rusak selnya pasti. Itu yang namanya disebut stres oksidatif. Itu akan merusak sel-sel kita. Nah, dengan harapan seperti itu, gimana sel-selnya dimudahkan lagi, mencegah prematur aging, ya udah kita terapi di selnya. Kalau kita minum obat sekarang, operasi, itu terapi yang di tingkat organ. Ya. Misalnya ada bisul di kulit, bisulnya dipecahin. Nah, itu terapinya di organ yang namanya kulit. Atau kita misalnya sakit darah tinggi, terus dikasih obat, dikasih amlodipin. Nah, itu sistem kardiovaskular, itu semua diobatin. Tapi organ tingkatnya ya udah besar. Nah, ini sekarang yang dicari sel-selnya aja deh. Ya, sel-selnya aja yang diobatin, bisa nggak gitu ya. Nah, sebenarnya sel kita ya sama aja seluruh tubuh kita ya. Karena bahan dasarnya sama, dari satu sperma dan satu sel telur. Jadi semuanya sama. Nah semuanya sama, hanya bedanya adalah kalau dia nempelnya di telinga, yang berfungsi sel-sel telinga, yang menjadikan dia seperti telinga. Yang kalau dia di mata, sel-sel dia yang kerjanya sebagai mata.
Jadi nggak ada nih sel lambung nempel di mata, nanti keluar asam lambung dong. Ya. Nggak, ya. Jadi itu namanya maturitas. Tapi isinya sama aja, template-nya sama aja, karena dari satu sperma dan satu sel telur dari orang tua kita masing-masing. Kalau gitu, dia template-nya sama, ya maturitasnya aja yang berbeda, berarti sama dong ya. Sama lah. Samanya apa? Kalau kita mau terapi intrasel, kayaknya sama tuh barang-barangnya. Sama aja kalau kayak kita makan. Ya. Kan makan nasi. Yang makan nasi bukan lambung doang loh. Seluruh tubuh kita akan mengkonsumsi nasi itu, tapi setelah diolah, ya bukan dalam bentuk butir-butir nasi, tapi dalam bentuk gula. Nah itu dia. Sama juga nih, berarti kalau sel kita dikasih nutrisi, kira-kira semua akan mengkonsumsinya. Iya, semua akan mengkonsumsinya. Tapi hasilnya beda nggak? Bisa beda, karena yang makan sel telinga dengan yang makan sel mata bisa beda ceritanya. Ya. Makanya sekarang alternatif terapi intrasel atau yang sering didengungkan banyak orang adalah memberikan nutrisi yang sehat dengan cara yang macam-macam. Ada yang bilang makanan alami, ada yang dikasih suplemen dan sebagainya. Itu adalah supaya sel-sel kita yang sudah rusak karena bahan kimia, polutan, aging, nah diobatin dengan makanan yang sehat tersebut sehingga bisa kembali normal, berkembang biak jadi normal lagi. Lanjut. Nah ini dia terapi intraseluler. Disebutnya sel terapi, tapi kalau dilihat-lihat browsing nanti salah kaprah. Jadi saya coba istilahkan yang lain ya, terapi intraseluler. Agak susah, tapi artinya intra di dalam sel, ya terapi di dalam sel. Jadi terapi di mana dalam sel itu sel-sel tubuh yang sudah tua dipacu untuk meremajakan diri. Ya katakan kayak gitu biar gampang, ya supaya dengan dia meremajakan diri, sel-sel itu bisa memperbaiki jaringan yang rusak, organ yang membaik dan perubahan sistem organ, mencegah prematur aging. Ya, prematur aging tadi itu yang masih muda udah darah tinggi, yang masih muda udah mengalami kebotakan. Ya, kebotakan itu masih kecil ya, masih gampang kalau prematur. Kalau sampai jadi stroke udah nggak enak, berat. Ya. Nah kerusakannya udah organ dan sistem organ. Organ tuh ya otak misalnya, tapi kalau sistem organ nanti ada pembuluh darah, ada jantung, ya itu semua satu sistem misalnya ya, dengan ginjal, sistem organ. Oke, aduh ini suara saya ternyata nggak terlalu jelas juga ya, ini saya udah nempel nih mikrofonnya nanti kegigit. Mohon maaf nih, soalnya lagi di ruang praktek juga ya, jelas, banyak distorsi. Mungkin karena Oke, kembali lagi ke sini. Terapi sel, ya terapi sel ini jadi sel-sel muda, ya sel-sel yang ada di tubuh kita diinduksi, ya dipicu lagi untuk meremajakan diri, ya dengan apa namanya SOP ini. Jadi cara kerjanya mensimulasi kemampuan tubuh, ya untuk menyembuhkan diri sendiri. Kemudian dengan dia menyembuhkan diri sendiri, si selnya itu ya secara efektif dia mencegah kerusakan karena ada antioksidan. Secara efisien dia menggantikan sel-sel yang rusak dan yang mati. Lanjut. Next. Ya. Dengan cara itu kita mencegah prematur aging. Jadi kita bilang prematur aging itu kan kita bisa merasakan terjadinya proses penuaan tadi ya, karena udah banyak organ yang rusak, baru kita merasakan ini aging, penuaan. Ya. Jadi dengan cara ini sebelum terjadi prematur aging itu si makanan sehat, makanan bergizi mengganti ya sel-sel yang rusak tadi. Sel-sel yang rusak itu sehingga kemudian kita bisa bertahan menghasilkan jaringan yang bagus ya. Itu baru satu makanan sehat. Yang lain perlu latihan fisik. Ya, ternyata latihan fisik ini juga udah banyak ya pengembangannya. Jadi kalau dulu nih kita mungkin masih kenal namanya senam jantung sehat. Itu benar ya. Kita disuruh aktivitas aerobik ya. Suruh olahraga aerobik. Nah, itu jantungnya makin kuat. Ototnya makin kuat, mompanya makin bagus.
Tapi kan tubuh kita bukan cuma jantung. Ternyata tubuh kita banyak isinya ya. Sehingga ada aktivitas yang lain yang bikin supaya ininya nggak terganggu. Contohnya nih, kalau Bapak Ibu kemudian olahraga aerobiknya makin seru, ya suruh angkat kaki kiri, angkat kaki kanan, ya ternyata kita melatih otak kita supaya menyeimbangkan kiri dan kanan. Ya, bahkan dengan itu kita melatih saraf kita. Nah, itu keren banget ya ternyata latihan fisik itu ya. Lagi kalau kita lari, ya lari itu kadang-kadang kita melayang, kan kakinya nggak napak. Itu ternyata melatih sistem saraf kita. Jadi banyak yang dilatih ya dengan latihan fisik. Tapi kalau kita lihat yang lain nih, pernah kura-kura nggak? Saya punya kura-kura di rumah. Kura-kura itu pagi-pagi dia berdiri, diam-diam aja tuh di batu berjemur jam 10 pagi. Nah, ternyata ada olahraga lain yang meningkatkan imunitas. Olahraganya nggak hot, nggak seru, geraknya lambat, ya kayak kura-kura lah. Tapi itu ternyata meningkatkan imunitas. Ya, kita ikutlah kalau macam-macam ya. Yoga, itu ternyata keren juga. Ya. Setelah saya pelajari ini ya, bagaimana latihan fisik itu. Ini setelah makanan latihan fisik, ya, dan harus didukung oleh hidup senang, ya, secara mental dan psikologis ya kita harus happy. Bukan berarti pura-pura happy loh. Kalau lagi susah ya susah, tapi jangan disusahin terus ya. Nanti ada masalah apa, happy terus lama-lama orang pikir orang gila nih, tahu sendiri. Bukan gitu ya. Happy artinya ya kita dengan tulus happy-nya. Kalau lagi susah kita nggak bawa susah terus, tapi kita tingkatkan happiness kita. Dan itu sudah dipakai tuh, ada apa namanya ini slogan-slogan baru dari si Kemenkes ya. Hati yang gembira adalah obat ya. Nah, itu keren tuh dari pakai oleh Kemenkes. Hati yang gembira adalah obat. Next, itu mencegah premature aging ya. Makanan sehat nih, kalau Bapak Ibu lihat gambar di kanan itu adalah buah-buahan dari sayur-sayuran. Kalau orang IPB bilangnya makan makanan pelangi. Ya, kenapa pelangi? Karena warna-warni, banyak mengandung antioksidan di dalamnya. Ya. Bergizi jadi seimbang, semua ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, ya, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah ini bakalan konflik nih dengan orang yang bilang diet keto, konflik lagi dengan orang yang bilang vegetarian, ya. Kalau yang dianjurkan oleh orang-orang gizi ya semuanya ada. Kenapa? Ini dasar berpikirnya adalah tubuh kita memang settingnya bisa makanan yang dari tumbuhan maupun makanan dari hewan. Dan kemudian ada asam-asam amino. Ya, ada asam amino penting nih. Kalau Bapak Ibu lihat SOP isinya asam amino, tidak semua asam amino bisa dibuat oleh tubuh kita. Kita harus ngambil dari hewan. Nah, itu penting. Jadi kalau tanya vegetarian gimana dong? Aduh, jawabannya Wanda nggak tahu ya. Vegetarian ada yang vegetarian masih minum susu, masih minum telur, ya, makan telur. Tapi kalau vegetarian pure, waduh nggak tahu. Sisi yang ekstrim lagi diet keto. Diet keto tuh sama sekali nggak makan karbohidrat. Tapi katanya kalau nggak salah nih, saya nggak belajar banget ya. Sumber energinya dari protein, dari hewani. Wah, itu juga satu sisi yang lain. Nah, itu nanti yang bahas biar orang-orang itu aja lah. Yang penting kalau menurut saya nih, paling enak makan diet yang seimbang, semuanya ada. Ya, karena kalau kita cuma mendasarkan diet kita dari protein hewani, berarti kita makan daging setengah kilo. Waduh, bangkrut aku ya, setiap hari makan daging setengah kilo. Kemudian ya macam-macam ya, makanan bisa mahal ya kalau dari hewan itu. Tapi kalau dari tumbuhan semua, sebulan kita dipanggil tref, saya jawabnya gitu kalau saya makan daun dulu ya. Oke deh, gitu. Tapi maaf nih ya pada vegetarian, saya cuma bikin lucu-lucu aja nih, semua jam 5 sore pada ngantuk ntar. Ada lagi dalam makanan sehat namanya functioning food. Functioning food itu berguna untuk tubuh supaya tetap sehat, namanya antioksidan. Ya, ada serat, ada probiotik. Ini semua saya kasih highlight di sini supaya kita mengerti apa kaitannya dengan SOP. Next. Ya, ini dia aktivitas dan latihan fisik ya.
Bapak Ibu selalu lihat nih, kalau kita googling gambar-gambar orang latihan fisik nih, nggak pernah gambarnya tuh yang orang susah mukanya. Pasti happy, ya pakai pakaian yang sporty, bahkan mungkin kesannya mahal. Selalu kayak gitu. Kenapa? Lagi kalau kita bisa ikut aerobik, ya bisa ikut gym, itu kan, wah, namanya juga kayak gitu ya, orang mahal ya. Ya emang namanya, bukan namanya sehat itu adalah mahal, enggak. Tapi orang yang sehat identik dengan hidup produktif, sehingga bisa support yang kayak gini-gini nih. Bisa beli sepatu mahal, baju mahal, ikut gym mahal, ya karena produktif. Next. Nah, hidup senang ya. Ada hormon yang namanya endorfin. Jadi dia mencegah kita untuk merusak sel-sel kita. Lawan katanya kalau kita stres, ya, ada hormon yang namanya kortisol, adrenalin. Nah, kedua hormon tersebut itu merusak tubuh, namanya istilahnya katabolisme. Ya makanya orang-orang yang stres, makin stres ya. Sekarang kan di kedokteran ya, kalau kami mengajar mahasiswa nggak boleh bilang, Pak, Bapak kanker, atau Ibu lagi kanker, hidupnya 6 bulan lagi, waduh, makin stres, gitu ya. Makin stres malah nggak sembuh, nggak sampai 6 bulan lah. Jadi nggak boleh. Ya sekarang udah nggak bisa kayak gitu lagi. Jadi kita harus membuat pasien itu happy karena quality of life-nya ada di situ. Nah ini juga penting Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu juga menawarkan produk kepada orang-orang yang mungkin sudah end stage, ya kita bukan menawarkan dia untuk sembuh totali tumornya hilang, kankernya hilang. Kita nggak tahu itu perjalanan penyakit seperti itu. Tapi yang kita harus tingkatkan adalah kualitas hidup. Kualitas hidup ya tadi, hidupnya bisa happy, hidupnya bisa senang, dan kemudian apa sih? Ya kalau dia senang, ya dia bisa bertahan lebih bagus, ya. Hidupnya lebih panjang daripada yang diperkirakan misalnya. Itulah gunanya kita mendorong orang untuk senang. Next. Ya, nah ini dia produk kita sel terapi ya dengan SOP 100. Next. Isinya itu ya udah tahu pastinya SOP itu kan salmon ovary peptide ya, bukan produk peptide ya, produk ya. Nah peptide itu adalah peptida, itu protein kecil ya, protein kecil. Terus isinya kalau Anda mungkin pernah lihat slide-slide yang lain, asam amino. Asam amino itu penting untuk membentukkan sel-sel yang baru. Memang dia nggak menjelaskan lebih lanjut apakah asam amino ini, peptida ini utuh-utuh diserap. Tapi kemungkinan besar memang utuh diserap. Karena itu dia sebut besarnya adalah 600 kilodalton. Nah itu ke sana, kenapa? Karena dia ketika diserap secara utuh mungkin punya efek untuk meningkatkan regenerasi sel melalui mekanisme yang namanya IGF-1, insulin like growth factor. Ini kebanyakan lihat COVID ya, IG jadi monoglobulin. Harusnya insulin like growth factor. Nah itu adalah hormon untuk pertambahan atau pertumbuhan untuk regenerasi. Nanti kalau Anda lihat usus presentasinya juga ada peremajaan ini melalui hormon atau ini yang namanya HGF, hepatocellular growth factor. Dua-duanya untuk meremajakan. Jalan ceritanya lewat jalan yang beda-beda. Ya. Nah, antioksidan tinggi ada di dalam SOP, sehingga kalau tadi kita penuh dengan polusi dan sebagainya, antioksidan tersebut yang membantu menetralisir stres oksidatif. Ya. Nah, itu adalah hal-hal yang penting ya di dalam produk selain asam amino yang ada di dalam SOP untuk meningkatkan regenerasi sel kita, peremajaan sel-sel kita, sehingga yang paling gampang kelihatan kulit ya. Peremajaan kulit juga terjadi, kita makin awet muda kelihatannya ya, meskipun umurnya bertambah terus. Yang bikin juga awet muda adalah kita dapat kawan-kawan baru ya. Sehingga kawan-kawan yang sama positif, hidupnya juga senang, kita bisa meningkatkan kesehatan kita.
Nah ini saya senang di sini promote ini. Saya pernah 2 bulan jadi visiting professor di Jepang, ya. Dan kami berdiskusi banyak untuk healthy aging, ya. Ini Bapak Ibu di sini yang masih usia produktif, ya, ikut di sini dan ajak teman-temannya lagi supaya healthy, sehat, ya. Meskipun kita prosesnya menua, aging, ya, aging nggak bisa ditahan. Yang bisa dijaga adalah premature aging. Jadi kalau kita nanti prosesnya makin tua, kita tetap sehat, ya. Sehat supaya tidak bikin repot, nggak bikin repot anak kita, nggak bikin repot teman-teman kita, ya. Kita aging, ya, proses menua terus tapi healthy. Next.